di Arab, kanjuran negara superpower kan. Oh, di Amerika gitu ya. Oh iya. Amerika. Jadi kalau sudah tanya kenapa, itu pertanyaannya kepada saya apa kepada Allah? Kepada saya apa kepada Allah? Kalau sudah tanya kenapa ya Allah engkau turunkan Rasul di sini, tanya Allah itu. Kalau saya nggak bisa jawab, kan gitu ya? Iya. Bahwa kalau sudah pertanyaan itu adalah hak Allah, dijawab Allah, maka cara menjawab kita ya cari informasi dari Allah. Sama kan? Apa tujuan menciptakan manusia? Sama. Allah sudah berkehendak begitu. Bahwa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi berikutnya diutus di kaumnya. Termasuk kebanyakan Nabi dan Rasul diutus di Bani Israel, ya kan? Bani Israel. Makanya yang Nabi universal alamin itu cuma Rasulullah. Nah, itu mengandung sebuah pemahaman bahwa hari ini yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, Al-Quran atau sebagai orang Muslim namanya orang kafir. Tapi dulu boleh. Sebelum Nabi Muhammad mengimani Nabi Musa, Nabi Isa ya, terakhir sebelum Nabi Muhammad. Jadi pengikut Nabi Musa. Tapi bukan jadi orang Kristen, jadi orang Islam. Karena agama Allah itu cuma satu. Ya, inna dina indallahil Islam. Agama Nabi Adam sampai sekarang Rasulullah Islam. Yahudi, Nasrani itu bukan nama agama dari Allah. Tapi itu penisbahan keturunan Yehuda, penisbahan Nasrani Nazaret. Ya, bukan nama agama dari Allah. Ya, Nabi Ibrahim juga Muslim, Nabi Adam Muslim, Nabi Musa Muslim, semua Muslim, Islam, gitu ya. Oleh karena itu hari ini siapa yang tidak beriman dia itu kafir. Kalau tanya kenapa, ya itu sudah kehendak Allah. Kenapa jenengan ciptakan laki nggak perempuan? Ya sudah ya, nanti tanya sama Allah dia. Kalau ketemu Allah di surga. Nah, jadi kira-kira begitulah ya. Saya tidak tahu persis kenapa harus diturunkan kok enggak di Indonesia Nabi Muhammad, ya kan? Nanti bahasanya jadi bahasa Indonesia, jadi bahasa Jawa, gitu ya. Padahal Allah telah pilih bahasa Arab itu bahasa yang terbaik, bahkan nanti bahasa di surga. Nah, berarti Allah sudah punya kehendak yang Allah lebih tahu daripada kita. Jadi kalau itu ditanya kenapa kok tidak turunkan di sini, ya sudah serahkan Allah aja, sudah terjadi. Itu pasti Allah lebih tahu, gitu ya. Dan faktanya memang kalau bahasa itu tidak bahasa Arab kurang, yang lebih sempurna itu memang bahasa Arab. Kalau jangan belajar bahasa Arab luar biasa itu, lengkap bahasa Arab itu. Ya, bahasa Inggris itu banyak yang tidak konsekuen. Ya, gitu ya. Oke. Nanti dilanjut dengan format sudah 1 jam lebih. Oh gitu, tidak apa-apa Pak, tanya aja nanti saya jawabannya singkat aja. Ya, yang duluan itu. Bapak. Apa perbedaan akal dan pikiran? Karena di dalam Al-Quran itu sendiri-sendiri itu. Ya. Kadang-kadang Allah bertanya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Berarti ini beda. Bedanya di mana? Oh iya, jenengan Pak. Dulu dengan ada kitab Taurat dan kitab Yahudi, kok tidak berkembang seperti Quran itu bagaimana? Oh iya. Berkembang pripun maksudnya? Tersebar luas. Isinya itu. Oh nggih. Nggih jenengan Pak, monggo. Ini berkaitan dengan ini matematika Allah. Oh, matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita kan belum dari mana kok bisa dapatkan demikian? 1 tambah 1 Sama dengan 27. Nah, itu kan sholat berjamaah. Oh gitu. Kita kan mikir dari mana kok bisa. Tapi dari berbagai jawaban itu jangan kita harus yakin dan Allah. Jadi jawabannya itu harus yakin dengan firman Allah. Harus yakin di mana. Oh iya, baik. Jadi begini, yang pertama beda akal dengan berpikir ya Pak. Jadi otak ini adalah alat. Di dalam Quran itu ada qalbu, ada akal. Nah, sementara kita samakan. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Jadi yang dimaksud adalah proses berpikir menggunakan akal. Makanya qalbun ini ada dimaknai jantung, ya kan? Ada dimaknai akal. Nah, sebenarnya hewan itu punya otak, tapi tidak bisa berpikir. Lah disinilah
Allah kasih kelebihan. Hewan punya lidah sapi tambah panjang, tapi nggak bisa ngomong ya. Sama kan, strukturnya sama hampir ya, tapi nggak bisa ngomong. Lah disinilah Allah itu mengajarkan kalam, mengajarkan bicara, mengajarkan berpikir. Yang sebetulnya hewan punya otak tapi tidak bisa berpikir. Lahum qulubun la yafqahuna. Jadi oleh karena itu kalau saya tidak perlu saya bahas mendetail. Yang penting bahwa ini diberi Allah kemampuan untuk bisa berpikir menggunakan otak sebagai sarananya. Beda juga dengan hati. Hati ini juga ada qalb ya. Makanya ada ayat-ayat itu yang ditaruh di dalam hati, dada, itu sebagai keyakinan. Ada ayat-ayat taruh kepala. Yang ditaruh kepala itu proses berpikir. Misalnya Anda berusaha ikhtiar manajemen usaha supaya berhasil gimana, hati ini keyakinan rezeki berasal dari Allah. Nah itu Pak. Jadi jawaban saya tidak perlu diperbedakan, tapi cukup bahwa otak ini sebagai alat proses berpikir itu Allah berikan kepada manusia. Gitu ya. Terus Bapak, kenapa Taurat Injil tidak berkembang? Karena memang tidak dijaga Allah. Ya, karena tidak dijaga Allah, tidak dijamin Allah keasliannya, sehingga sekarang tidak murni lagi. Umat Islam harus membenarkan sebagian dan menyalahkan sebagian. Artinya tidak boleh mengimani semua benar, tapi tidak boleh tidak percaya bahwa semua salah. Ya, itu konsep Islam. Gitu Pak ya, tidak berkembang. Memang Al-Quran inilah yang Allah turunkan sebagai mukjizat umat Islam yang berlaku seluruh dunia, sehingga Injil dan Taurat tidak berkembang karena memang tidak dijamin Allah keasliannya dan dijaga Allah, tidak dijamin. Yang berikutnya matematika tentang ibadah, misalnya sholat jamaah seperti 27 kali kita bersedekah dilipat gandakan 700 kali dan sebagainya, itu sudah kehendak Allah, kasih sayang Allah. Makanya bagaimana memahami ayat itu atau hadis itu? Kalau tidak jamaah rugi sekali. Kalau saya tangkap begitu. Kalau tidak jamaah rugi sekali. Sholat sendiri 1, sholat berjamaah 27. Dan sholat jamaah pasti diterima. Karena tidak ada sholat jamaah lupa semua. Ya. Bagaimana membuktikan bisa 27 itu? Oh, bagaimana membuktikan? Oke, sekarang bukan hanya ini kata-kata dari Allah ya, kita yakin gimana? Secara saintifik itu loh. Secara saintifik. Iya. Oh, minta. Iya. Sekarang saya harus memberi contoh ya. Apakah semua kebenaran harus dibuktikan secara saintifik? Tidak. Bidadari gimana cara membuktikan saintifiknya? Gimana? Sodako itu Pak yang jelas. Oh, ini itu fakta ya Pak ya. Nggak, ini saya pengen bidadari kita fokus dulu. Bidadari itu membuktikan saintifiknya gimana? Padahal sampai kita percaya nggak ada bidadari nanti? Percaya nggak? Percaya 100%. Kenapa Pak? Karena diinformasikan Quran. Kalau sudah diinformasikan Quran, nutut akal, ndak nutut akal, terindra, ndak terindra, pasti benar. Nah, pakai begitu caranya. Kalau tadi sholat 27 itu pakai hadis. Kalau hadisnya sahih, benar ya benar. Hadis yang pasti benar itu mutawatir. Yang sahih itu tetap khabar ahad, ngolabatun benar. Gitu. Cara membuktikannya begitu, Pak. Ya, jadi ada apa namanya kebenaran yang tidak harus dibuktikan saintifik ya, tetapi bahwa asal kebenaran itu sudah dibuktikan, yaitu Quran berasal dari Allah, maka seluruh informasinya jadi terbukti secara akal. Gitu ya. Makanya iman pada Al-Quran ini harus diimani secara akli, tetapi isinya bisa jadi tidak bisa dijangkau dengan akal. Seperti jenengan batal wudhu, kentut, kenapa kok wudhu lagi kok enggak ininya? Nah itu kan tidak bisa rasional. Makanya ada kaidah innal ibadata wal mat'umata wal malbusata wal akhlaq la ta'lahu wal tazimu binnas. Masalah ibadah, masalah makanan, pakaian, akhlak itu tidak ada ilah, maksudnya tidak ada kenapa ya, tetapi semua terikat dengan nas. Kenapa sholat duhur kok 4? Mestinya yang subuh aja 4, kan lumayan sambil senam. Duhurnya 2, capek ya. Ini kalau tanya kenapa, makanya tanya kenapa. Kalau Allah nggak beri penjelasan jangan tanya, gitu ya. Kalau Allah sudah begini-begini, nasnya kita imani kalau itu sumbernya benar.
Cara berpikirnya begitu Pak, kira-kira. Kalau itu kita nggak perlu berpikir, kita nggak berpikir, Pak. Tadi kan gimana? Kita berpikir, kalau nggak perlu berpikir. Aku sama saya juga kok bisa, wajar kan kita dari mana? Iya, berpikir. Masih dilanjut Pak. Basis desimal satu tambah satu juga oke. Oke. Kalau basis bintang satu sama satu nol. Kalau satu sama satu gabung kita harus cari basisnya. Oke. Basis berapa basisnya? Sehingga ketemu 27. Nah, dua itu menunjukkan hasil. Itu menunjukkan sisa. Nah, kita taruh basisnya sehingga kan ketemu. Ya bagus Pak. Saya tutup dengan 2 kalimat, nanti bisa dilanjut Pak ya. Bisa diskusi dilanjut offline, boleh. Jadi begini Pak, membuktikan Al-Quran berasal dari Allah itu sudah fix benar. Masalah nanti isinya seperti apa, kita imani semua, baik yang tadi rasional, masuk akal atau tidak, yang akal kita menjangkau atau tidak. Karena berita dalam Al-Quran ini banyak yang goib. Maka membenarkan sesuatu yang goib berdasarkan dalil. Kalau dalilnya benar, pasti kita yakini benar. Sebagaimana jenengan sebagai dalil bagi saya bahwa jenengan pasti punya ibu, walaupun saya tidak tahu ibu jenengan. Ya, berarti bagaimana dibuktikan saintifik? Ya ada buktinya jenengan, kan gitu. Atau dibuktikan secara akal. Quran sudah dibuktikan secara akal berasal dari Allah, maka isinya apapun yang tidak terjangkau dengan akal, cukup dengan dalil Quran, apapun isinya kita imani. Cara berpikirnya begitu Pak. Tapi kalau kurang puas nanti pasti sama sarapan sambil dialog. Baik, waktunya sudah habis ya Pak, 1 jam lebih. Ini belum selesai ya, karena memang ngaji tidak pernah selesai ya. Jam 10 tadi katanya. Cocok. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada khilaf. Yang namanya dialog pasti tidak selesai. Kadang satu pertanyaan itu satu bahasan yang panjang, gitu ya. Jadi butuh untuk penjelasan lebih lanjut. Tapi tidak apa-apa, saya senang. Nanti kita bisa berdialog kembali, tidak apa-apa. Gitu Bapak ya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.